Oke, halo semua. Kenalin nama aku Tila. Jadi aku dari IE22. Pada video kali ini, aku bakal bahas UTS pengantar game teori tahun 2024. Oke, kita mulai aja langsung untuk soal nomor 1. Di sini dia ada ngasih sebuah matriks game 3x3, 2 player. Nah, yang pertama kita diminta untuk mencari dominated strategies. Nah, apa sih itu? Recall lagi apa itu dominated strategy? Nah, suatu strategi dikatakan dominated jika ada strategi lain yang memberikan payoff lebih tinggi nih, apapun strategi yang dipilih oleh lawan. Jadi mungkin simpelnya adalah ketika kalian menentukan dominated strategi, kalian mengcompare antara dua strategi gitu, dan kalian melihat strategi mana yang paling worst off mau keputusan apapun yang dipilih oleh pihak lawan gitu. Nah, jadi kita bandingkan antara dua strategi. Nah, kita analisis baik untuk pemain satu dan pemain dua. Nah, kita mulai dari pemain satu. Jadi, misal kita bandingkan antara pemain satu tuh dia ada strategi U, M, sama D. Nah, pertama kita bandingkan strategi U dan M. Nah, kan kata kuncinya adalah apapun strategi yang dipilih oleh lawan. Jadi kita analisis strategi apa sih yang dipilih oleh lawan. Nah, yang pertama, kalau misalnya lawan itu memilih L, maka si pemain satu itu kalau ketika dia memilih M, payoff-nya dia akan dapat 3. Sedangkan kalau dia beli U, payoff-nya dia akan dapat 1. Oleh sebab itu dia pasti akan beli M dibandingkan U, gara-gara dia akan mendapatkan payoff yang lebih besar. Oh iya, recall lagi gimana kita cara baca payoff dari pemain itu adalah kan ini angka di sini adalah katakan X, Y. Nah, yang di sebelah kiri atau nilai yang X, yaitu 1, itu adalah payoff untuk pemain satu atau player satu. Nah, sedangkan yang di sebelah kanan atau yang Y-nya itu adalah payoff untuk pemain 2 atau player 2. Nah, di sini kita bisa tahu kalau ketika player 2 itu main L, maka ketika si player 1 main M, dia akan berarti L dan M, berarti 3 kali 3. Nah, maka 3,3, maka si player 1 akan mendapatkan 3. Sedangkan ketika player 1 mainnya U, ketika player 2 main L, maka itu 1,0 dan player 1 dapatnya 1 gitu. Gitu ya cara bacanya. Nah, kemudian lanjut lagi. Jika player 2 memilih C, maka kalau misalnya player 1 mainnya M, maka dia akan dapat 1. C dan M dia akan dapat payoff-nya 1. Sedangkan kalau misalnya player 1 main U, dia akan dapat payoff-nya 2. Sehingga payoff dari M lebih kecil pada U. Kalau misalnya player 2 memilih R, maka kalau player 1 milihnya M, maka dia akan dapat payoff-nya 3. Sedangkan kalau misalnya dia mainnya U, maka dia akan dapat payoff-nya 5. Oleh sebab itu, payoff M akan lebih kecil daripada U. Nah, kita kan bisa lihat kalau ini nggak konsisten nih, apakah M yang lebih better dibandingkan U atau U yang lebih worse dibandingkan M. Nah, di sini kita bisa lihat kalau nggak ada suatu strategi yang lebih baik, maka di seluruh kondisi ya, di seluruh kondisi strategi yang dipilih P2, maka tidak ada yang terdominasi, nggak ada yang strictly dominated. Nah, kemudian kita lanjut lagi membandingkan U dan D. Jika pemain P2 memilih L, maka payoff dari memainkan D itu dapatnya 2, sedangkan untuk ketika memainkan U dapatnya 1, yang dimana payoff D lebih besar pada U. Kalau misalnya jika pemain 2 memilih C, maka payoff yang didapat dari memainkan D adalah 2, sedangkan payoff yang didapatkan dari memainkan U adalah 2 juga. Nah, berarti di sini indifferent atau sama aja. Kemudian yang ketiga, jika P2 memainkan R, maka payoff yang dapat dari memainkan D adalah 4, sedangkan payoff yang dimainkan dari U itu adalah 5, di mana maka payoff D itu lebih kecil pada U. Nah, ini kan juga kondisinya nggak konsisten kan antara D dan U siapa yang better off di semua kondisi P2, maka juga sama, nggak ada yang terdominasi atau nggak ada slightly dominated strategy. Nah, kemudian juga M dan D. Nah, jika P2 memilih L, maka payoff dari memainkan M adalah 3, yang dimana itu lebih besar daripada payoff memainkan D itu 2. Sedangkan jika P2 memilih C, maka payoff dari memainkan M adalah 1, dan payoff dari memainkan D adalah 2, maka payoff M lebih kecil pada D. Dan jika pemain 2 memainkan R, maka payoff dari memainkan M adalah 3, yang mana lebih kecil daripada payoff memainkan D, itu mendapatkan 4, maka payoff M lebih kecil daripada D. Nah, ini juga dari kondisi ini juga M dan D itu nggak ada yang terdominasi, nggak ada strictly dominated. Nah, tapi kalau kita lihat, sebenarnya kan kalau kita analisis itu antara UM sama D ini
nggak ada yang terdominasi satu sama lain. Nah, mungkin kita juga tahu kalau misalnya suatu pemain itu bisa melakukan namanya mix strategi atau dia memainkan apa ya, dua strategi dengan probabilitas yang di-split. Misalnya dia memainkan strategi U tuh dengan probabilitas 0,5, strategi M dengan 0,5. Nah, total payoff-nya adalah probabilitas memainkan U ditambah dengan dikali dengan payoff U ditambah probabilitas memainkan M dikali dengan memainkan payoff M. Nah, ini dijumlah. Nah, kita melihat apakah payoff dari mix strategi ini lebih besar dibandingkan si D. Kalau iya, ternyata dengan semua probabilitas kondisi pemain dua memainkan L, C, dan R, maka kita bisa katakan juga bahwa ternyata ada loh kemungkinan si D ini dominated by mixed strategy between U dan D dengan probabilitas mainkan U tuh katakan 0,5 dan D katakan 0,5. Cuma tadi gue udah trial and error, gue tidak menemukan suatu probabilitas yang bisa yang mendominasi si satu strategi lain gitu. Misalnya kayak contoh kayak M dan D kalau di mix itu nggak bisa mendominasi U dan D nggak bisa di mix mendominasi M, dan M dan D nggak bisa di mix U dan M nggak bisa di mix untuk mendominasi D. Jadi kayak dari ini itu sebenarnya trial and error tentang probabilitas. Ntar kayak di next soalnya kayak gue contohin gimana menghitungnya, tapi kayak dari sini nggak ada kombinasi yang pas, maka pemain satu tuh nggak memiliki dominated strategi. Nah, kemudian kita lanjut ke pemain dua. Nah, sama caranya kayak tadi, maka kita tahu kalau misalnya pemain dua itu strateginya adalah L, C, dan R, maka kita bandingkan satu dengan yang lainnya. Nah, di sini kan kita tahu L sama C. Jika pemain satu mainkan U, maka payoff dari memainkan L itu berarti yang sebelah kanannya, payoff-nya sebelah kanannya adalah 0, sedangkan kalau misalnya dia memainkan C adalah 2. Berarti payoff dari L lebih kecil pada C. Nah, jika pemain satu memainkan M, maka payoff didapat dari memainkan L adalah 3, sedangkan payoff dari memainkan C adalah 0. Maka L yang lebih besar sekarang. Kemudian jika satu memainkan D, maka jika pemain dua memainkan L, maka payoff-nya min 4, sedangkan kalau memainkan C itu 1, maka payoff-nya lebih kecil. Nah, karena kondisinya tuh nggak konsisten, baterai yang mana, maka sama. Tidak ada yang mendominasi atau tidak ada yang terdominasi. Kan dia dominated ya. Nah, kemudian eh, antara strategi L dan R. Jika pemain satu memilih U, maka payoff dari memainkan R adalah 3 dan L itu 0, maka better yang R. Kalau pemain satu memilih M, maka ketika pemain dua itu memilih L, maka payoff yang didapatnya itu adalah 3 untuk jika memain L dan eh 1 jika pemain R. Nah, di mana di sini payoff L lebih besar pada R. Jika pemain satu memilih D, maka payoff dari memainkan L adalah min 4, sedangkan memainkan R adalah 2. Jadi di sini yang L lebih kecil daripada C payoff-nya. Nah, sama kondisinya juga nggak konsisten, maka tidak ada yang terdominasi. Kemudian yang terakhir adalah kombinasi antara strategi C dan R. Kita bandingkan. Jika pemain satu memilih U, maka jika payoff dari P2 memainkan C adalah 2 dan memainkan R adalah 3, di mana sini payoff R lebih besar daripada C. Nah, jika pemain satu memainkan M, maka payoff dari memainkan C adalah 0 dan memainkan R adalah 1, maka di sini payoff R lebih besar daripada C. Nah, jika satu memainkan D, maka payoff memainkan C adalah 1 dan payoff memainkan R adalah 2, maka di sini payoff R lebih besar daripada C. Nah, di sini kan kondisinya itu konsisten antara semua strategi apa yang akan dipilih oleh P2, di mana pasti si P1 akan lebih memilih untuk memainkan R dibandingkan C. Artinya, di sini bahwa C itu terdominasi karena dia pasti akan tidak dipilih nih, pasti nggak akan dipilih dibandingkan oleh pilihan R. Sehingga kita bisa tahu bahwa untuk setiap pilihan strategi pemain satu, strategi R selalu memberikan payoff yang lebih tinggi bagi pemain dua dibandingkan strategi C. Oleh karena itu, strategi C adalah strictly dominated strategi untuk pemain dua yang didominasi oleh R. Jadi C itu strictly dominated strateginya si pemain 2. Dominated by siapa? By R. Oke, nah itu untuk poin yang A. Nah, berarti kayak intinya kalau strictly dominated adalah dia di semua kondisi itu paling worst off dibandingkan dengan suatu strategi lain. Jadi kayak dia tuh terdominasi dan pasti nggak dipilih gitu.
Nah, kemudian yang kedua itu kita disuruh mencari dominan strategi. Nah, itu lawannya dari dominated strategi. Ada namanya dominan strategi. Nah, kalau dominan strategi itu adalah jika strategi tersebut nih yang memberikan payoff lebih tinggi dibandingkan semua strategi yang ada. Jadi kuncinya adalah dia bukan hanya di-compare dengan satu strategi aja, tapi dia di-compare dengan semua probabilitas strategi yang ada. Nah, kalau dia semuanya paling better di semua kemungkinan strategi yang akan dipilih lawan, maka kita bisa katakan bahwa dia adalah dominan strategi. Nah, kita analisis lagi pemain satu. Nah, seperti yang ada kita jawab di bagian A, tidak ada satupun strategi pemain satu, U, M, atau D yang selalu lebih baik dari yang lain untuk semua pilihan P2. Kayak contohnya tadi, M itu lebih baik daripada U jika P2 memilih L, tapi U lebih baik jika P2 tuh memilih C atau R. Jadi kayak kondisinya nggak konsisten, seperti yang udah kita bahas di sini kayak, oh iya sih M lebih besar daripada U, tapi kalau L milih L, tapi kalau misalnya milih C itu M lebih kecil pada U. Jadi kayak nggak ada yang satu strategi yang akan dipilih yang selalu lebih better dibandingkan strategi-strategi lain. Nah, itu adalah dominan strategi dan di pemain satu tuh nggak ada. Nah, tapi berarti kita bisa tahu, oh oke pemain satu nggak ada dominan strategi. Nah, kalau pemain dua tadi, karena strategi C itu udah terbukti dia itu dominated, maka dia nggak mungkin menjadi dominan strategi. Berarti kita hapus nih kan C ini nggak mungkin jadi dominan strategi karena dia udah dominated. Kita tinggal bandingin aja L sama R. Apakah mereka ada yang konsisten menjadi strategi yang paling baik di semua kondisi? Nah, tapi jawabannya ternyata nggak konsisten. Nah, kalau P1 itu memilih U, maka payoff dari memilih L itu 0, sedangkan payoff dari memilih R itu 3, di mana di sini berarti R lebih better dibandingkan si L. Tapi ketika si player satu tuh memainkan M, nah di sini payoff yang mendapat dari memainkan L itu 3, sedangkan payoff yang dapat dari memainkan R itu 1. Di sini malah kebalikannya, L sekarang menjadi strategi yang memberikan payoff yang lebih besar. Nah, karena nggak ada nah kemudian kalau D itu yang lebih better adalah ketika memainkan L dapat win 4, ketika memainkan R dapat 2, maka yang lebih better memberikan payoff lebih besar adalah R. Nah, karena ini nggak konsisten antara L dan R siapa yang lebih baik di semua kondisi, maka bisa dikatakan bahwa nggak ada nih strategi yang dominan. Karena strategi yang lebih baik dari yang lain, maka nggak ada strategi yang dominan. Maka pemain dua juga nggak memiliki dominan strategi. Jadi kuncinya kalau dia punya dominated strategi, belum tentu dia punya dominan strategi. Karena apa? Tadi kan dominated itu kita bilangnya C kan. C itu dominated strategi yang dimana dia dominated by R. Tapi di sini R belum tentu jadi dominan strategi karena masih ada probabilitas masih ada si strategi lain yaitu si L. Nah, ternyata di suatu kondisi, which is ketika player satu tuh mainnya L ini malah lebih besar dibandingkan R. Sehingga kita nggak bisa mengatakan bahwa R adalah dominan strategi. Berarti jawabannya adalah baik itu untuk pemain satu atau pemain dua tidak ada yang namanya dominan strategi gitu. Nah, kemudian yang C, kita diminta untuk mencari Nash equilibrium atau pure Nash equilibrium. Nah, Nash equilibrium adalah profil strategi di mana setiap pemain itu memilih best respon mereka dengan asumsi strategi pemain tidak berubah. Nah, berarti di sini kuncinya adalah kita mencari best respon untuk setiap pemain. Best respon itu apa? Jadi best respon itu kayak ketika kamu yakin bahwa pemain ini mainkan X, maka kamu akan memainkan strategi yang mana gitu. Jadi kayak ya kurang lebih kayak yang udah kita pahamin sebelumnya, yang udah kita artikan juga di atas. Nah, itu biasanya kalau misalnya gue pas UTS kemarin itu diminta kayak untuk penulisannya pakai notasi kayak gini. Jadi ini bacanya adalah jika P2 itu memilih L, maka payoff dari P1 tuh adalah, jadi kayak P2 memiliki L, berarti dia yang ini, yang kolom yang ini, maka payoff P1 tuh antara dia dapat 1 ketika main U, dapat 3 dan ketika main M, dapat 2 ketika main D. Nah, oleh sebab itu, kalau antara payoff 1, 3, dan 2, dia better untuk pilih 3 karena lebih besar. Maka best responnya adalah dia memainkan M. Nah, notasinya itulah best respon dari pemain satu if pemain 2 mainnya L adalah M gitu. Nah, kalau misalnya pemain 2 memilih C, maka kan possible payoff-nya adalah dia dapatnya 2, 1, apa 2 kan. Nah, di sini kan 2 sama 2 tuh sama, berarti ini indifferent. Nah, indifferent berarti ya udah ketika si pemain 2 itu mainnya C,
C, payoff dari P1 itu adalah 212, base responnya ya udah antara dia main U atau D. Maka base respon dari pemain 1, if P2 mainnya C adalah U atau D. Kemudian jika P2 membeli R, maka payoff dari P1 tuh bisa dapat 5, atau dapat 3, atau dapat 4. Nah, tentu saja dia akan milih 5, karena payoff-nya lebih besar. Nah, di mana 5 itu didapat ketika dia mainnya U, maka base respon P1 adalah U. Maka nih, BR1R sama dengan U, gitu. Nah, itu juga kita lakukan untuk si 2. Oh ya, Nash equilibrium ini konsepnya yang underscore bawah ini tadi. Oh ya, ini kayak, ini tadi ya, jadi kayak kalau L maka 132 pilihnya 3 underscore. Kalau C 212 pilihnya 22. Kalau R 5 3 4 pilihnya 5 underscore ya udah. Nah, kemudian pemain 2. Jika P1 memilih U, maka payoff dari pemainan 2 itu adalah 0, 2, 0, 2, sama 3. Nah, otomatis dia akan pilih R karena payoff 3-nya lebih besar. Maka ya udah base responnya adalah R. Jika P1 memilih M, payoff-nya itu dia dapat 3, 0, atau 1. Otomatis dia pilih 3, underscore 3. Maka base respon P2 adalah L karena payoff-nya lebih besar. BR2M sama dengan L. Nah, jika P1 itu memilih D, maka payoff-nya dia akan bisa dapat min 4, 1, atau 2. Otomatis dia akan pilih 2. Itu pilih R. Maka base responnya adalah R. Jadi, biasanya sih di ujian, itu kalian buat notasi ini aja untuk base response. Kalau kalian kayak mau make sure kalimat, nggak apa-apa. Tapi kayak, gue belajar di PGT, itu dosennya menyarankan dibuat dalam bentuk notasinya juga. Jadi buat kedua-duanya dan dibuat juga matriks ini. Yang dimana sebenarnya Nash equilibrium itu kan konsep cara mainnya adalah dengan cara underscore. Nah, Nash equilibrium itu terjadi di mana kedua payoff itu merupakan hasil dari mutual base response. Artinya itu merupakan si jawaban-jawaban base response tadi, which is yang udah kita yang kita garis bawahi tadi. Nah, di sini kita tahu yang di mutual base response artinya itu merupakan yang digarisin untuk semua nilai payoff pemain, baik itu si pemain 1 atau pemain 2. Yang semuanya kedua-duanya digaris adalah si ini, 3-3 sama si 5-3. Nah, berarti di sini Nash equilibriumnya itu adalah si ML sama si UR. Nah, di mana kedua pemain memainkan base response secara bersamaan, yaitu ML dan UR. Jadi terdapat dua nih si Nash equilibrium, yaitu ML dengan payoff 3-3 dan UR dengan payoff 5-3. Gitu. Oke, kemudian yang D adalah apakah si Nash equilibrium ini juga merupakan kondisi dari Pareto efficient? Nah, kita recall lagi apa sih yang dinamakan dengan Pareto efficient. Jadi Pareto efficient itulah kondisi ketika tidak ada hasil lain di mana setidaknya satu pemain itu bisa mendapatkan payoff yang lebih baik atau better off tanpa membuat pemain lain merasakan atau mendapatkan payoff yang lebih rendah atau worse off. Nah, berarti kita tinggal analisis nih. Nash equilibrium udah kita dapatkan. Yang pertama si ML. ML kan 3-3. Kita lihat apakah ada, jadi kondisinya di sini, apakah ada kondisi di mana si pemain ini berpindah untuk mendapatkan payoff yang lebih tinggi tanpa membuat pemain lain itu menjadi worse off. Nah, ada di mana kalau kita perhatikan si payoff dari UR yaitu 5-3, itu kan berarti kita bisa membuat pemain 1 itu menjadi better off karena kita pindah dari karena payoff-nya naik dari 3 ke 5 tanpa membuat pemain 2 tuh worse off karena payoff-nya tetap di 3. Nah, oleh karena itu kita bisa bilang karena ada cara yang membuat pemain 1 menjadi lebih better off tanpa membuat si P2 itu merasa worse off, maka si Nash equilibrium ML itu belum Pareto efficient gitu. Nah, berarti ya udah ML bukan Pareto efficient. Kemudian kita analisis lagi UR. Nah, apakah di kondisi UR dengan payoff 5-3 itu ada probabilitas berpindah tanpa membuat si pemain lain itu menjadi worse off? Nah, kalau kita lihat bandingkan ke semua probabilitas itu kita nggak nemu nih, nggak ada kondisi. Misal katakan kan pemain 1 tuh payoff-nya 5. Apakah ada kondisi di mana pemain 1 tuh mendapatkan payoff yang lebih besar? Nggak ada, karena kayak sisanya cuma 1, 3, 2, 2, 1, 2, 3, 4. Nggak ada yang lebih besar daripada 5. Berarti kayak pemain 1 tuh nggak mungkin berpindah lagi. Nah, sedangkan kalau pemain 2, itu dia 3. Apakah ada kondisi di mana dia menjadi better off? Kayak pindah kemana? Kayak nggak ada juga. 0, 3, min 4, 2, 0, 1, 1, 2. Nah, ya mungkin ada cuma 3, tapi dia indifferent. Kayak dia juga nggak mau kan berpindah ke kondisi yang dimana kayak dia sama aja tapi si pemain lawan jadi worse off juga kayak buat apa. Jadi kayak bagi pemain 2 nggak ada juga.
kondisi yang bisa berpindah untuk menjadi better off tanpa membuat yang lainnya menjadi worse off. Nah, maka tidak ada hasil lain yang dapat meningkatkan payoff salah satu pemain tanpa menurunkan payoff pemain lain. Maka oleh karena itu, kita bisa katakan bahwa si Nash equilibrium UR itu adalah kondisi yang sudah Pareto efficient. Oke. Oke, kemudian kita lanjut ke poin yang E, yaitu menyelesaikan si game ini dengan cara iterated elimination of strictly dominated strategy atau ISDS. Nah, di sini ini describe the process completely, compare the predictions with the result from part C, which is yang pakai Nash equilibrium, and explain which one is more reasonable prediction. Nah, di sini kan berarti kita disuruh jawab, cari nih si kondisi keseimbangannya dengan menggunakan si ISDS. Nah, recall kalau misalnya si ISDS ini konsepnya kita adalah mengeliminasi si strictly dominated strategi. Jadi artinya strategi yang strictly dominated itu kita akan hapuskan dari matriks dari game ini. Jadi kan kita hilangkan. Nah, proses eliminasi itu dilakukan secara berulang-ulang sehingga nggak ada lagi yang bisa dieliminasi. Kemudian juga kita ingat lagi kalau misalnya si SDS itu asumsinya adalah pemain itu rasional, artinya dia akan memaksimizing PF mereka, which is karena dia rasional lah, dia nggak akan mengambil si strictly dominated karena payoff-nya tuh paling kecil. Terus ada juga konsep yang namanya common knowledge, artinya adalah common knowledge itu berarti kayak kita tahu apa ya, P1 itu knows that P2 is rational, tapi nggak hanya itu kayak P1 tahu nih P2 rasional, tapi P2 juga tahu kalau P1 itu tahu kalau dia rasional. Gitu kayak dibalik-balik. Nah, P2 juga tahu kalau P1-nya juga rasional, terus P1 juga tahu kalau P2 tahu kalau P1 itu rasional. Jadi kedua-dua pemain itu rasional, terus mereka saling mengetahui pemain lain juga rasional, dan mereka juga mengetahui kalau pemain lain mengetahui kalau mereka itu rasional gitu. Nah, berarti step by step-nya adalah yang tadi. Kita akan mengeliminasi si strictly dominated. Nah, seperti jawaban kita pada opsi yang A, kita tahu kalau misalnya yang hanya memiliki strictly dominated strategi itu adalah pemain satu ya tadi, pemain dua yang memiliki strictly dominated strategi, yang mana tuh strictly dominated strateginya adalah strategi C. Nah, oleh sebab itu, kita akan mengeliminasi C. Nah, C is strictly dominated by R. Karena P2 is rational, maka P2 never takes C, karena C itu adalah strictly dominated strategi. Nah, awalnya kan matriksnya gini nih. Nah, dia nggak akan never takes C, sehingga matriksnya itu jadi matriks yang lebih kecil. 2 kali 3. Nah, kemudian dari kondisi matriks yang lebih kecil ini, kita analisis lagi apakah ada kondisi strictly dominated nih dari pemain satu. Karena kan sekarang gamenya udah berubah kan cakupannya. Nah, since P2 tahu kalau P1 itu rasional, yang dimana P2 itu nggak pernah never takes C, jadi nggak pernah ngambil C. Jadi kayak si P1 tahu juga nih kalau P2 itu nggak ngambil C. Nah, kita analisis apakah ada probabilitas, apakah masih terdapat strictly dominated strategi untuk P1. Nah, kalau pemain satu pilih L, maka antara U, M, dan D, ini kan dia akan pilih M. M itu mendominasi si D ketika pilih L. Tapi ketika pemain itu pilih R, M itu payoff yang dapat dari M itu 3, payoff yang dapat dari D 4. Nah, di sini malah D itu lebih better dibandingkan si M. Nah, berarti kayak kita nggak bisa bilang ada strictly dominant strategi. Bandingkan U sama D, ini dapat 1, ini dapat 2 kalau pilih L. Nah, maka kita akan pilih D. Kalau pilih R, ini akan dapat 5, sedangkan ini dapat 4. Kita akan pilih U. Ini juga nggak ada strictly dominated. Kemudian kalau M sama D, ini akan pilih 3, karena lebih besar daripada 2. Kalau misalnya pemain 2 main R, dia akan pilih 4, karena itu lebih besar daripada 3. Berarti dia akan pilih D. Nah, ini juga nggak ada strictly dominated. Jadi nggak ada, kalau ingat ya, strictly dominated itu bandingin antara dua strategi. Jadi M sama D compare, U sama M compare, U sama D compare, kayak apakah ada yang konsisten menjadi worse off. Kalau dia konsisten menjadi worse off, maka dia strictly dominated. Nah, karena kita udah coba, ternyata nggak ada nih yang si konsisten menjadi worse off, maka kita bisa bilang juga kalau misalnya masih nggak ada nih si strictly dominated ini. Nah, karena untuk P1 di sini nggak ada lagi strategi yang dominated, maka ya udah kayak kita nggak bisa ngeeliminasi. Oh iya, ingat kan di sini aku ada banyak. Apakah masih terdapat
dominated strategi for P1. Kan tadi kan kita membandingkan U sama M sama D. Kayak apa ya, strategi yang pasti dilakukan dengan probabilitas 1. Tapi kita juga harus ingat kalau misalnya pemain juga bisa melakukan namanya mix strategi atau dia memainkan lebih dari satu strategi dengan probabilitas. Jadi misal contohnya dia memainkan U dan M dengan probabilitas 0,5 dan 0,5. Nah, kita mau melihat apakah total payoff-nya itu lebih besar dibandingkan ketika dia memainkan D, itu secara satu doang gitu. Nah, itu juga bisa dikalkulasikan. Nah, biasanya sih aku tuh misalnya kayak gini kan kita udah coba tadi kan ketika dia milih L, sebenarnya dia akan pilih M. Kondisi terbaik adalah dia pilih M. Nah, tapi ketika dia milih M. Eps. Hmm, dia milih M. Terus ketika dia pemain domain R, dia akan milih U. Sebenarnya kan di sini meskipun nggak ada yang strictly dominated, tapi kayak kalau di antara tiga pilihan ini kalau kita gabungin, sebenarnya kan yang nggak akan pernah dipilih adalah D. Berarti kayak aku tuh sering biasanya cara mudahnya adalah oh berarti D. Berarti yang paling mungkin disingkirkan tuh adalah D. Berarti karena kayak kalau main satu-satu tuh antara U dan M nggak ada yang bisa mendominasi si D, apakah ada probabilitas kalau kita main U dan M dengan probability itu kalau di mix itu bisa lebih better nih memberikan total payoff yang lebih besar daripada D. Nah, caranya adalah jadi ingatkan antara U dan M kita mainnya tuh pakai probabilitas. Bisa 0,5, 0,5, 0,3, 0,7, 0,6, 0,4, bisa kayak gitu. Dan dimana total probabilitasnya adalah 1. Dan total dari payoff yang dapat itu adalah payoff dari probabilitas dari main U dikali dengan payoff U ditambah probabilitas dari main M dikali dengan payoff dari main M. Berarti sebenarnya ini kayak kita bisa buat jadi persamaan matematika. Kayak satu kan payoff dari mainkan U, dikali A adalah probabilitas mainkan U. Ditambah 3 payoff mainkan M dikali dengan B adalah probabilitas mainkan M. Itu angkanya harus besar daripada 2. 2 which is adalah si payoff dari D. Nah, di sini kayak gini kan. Terus mesin yang kedua itu adalah 5 dikali A, 5 adalah probabilitas mainkan U, ditambah 3 kali B, B adalah probabilitas mainkan M. Itu harus besar daripada payoff-nya D, itu 4. Ini kan sebenarnya kuncinya untuk kita mencari tahu apakah ada probability yang bisa digunakan nih buat mendapatkan payoff yang lebih besar daripada D. Nah, di sini kita tahu juga kalau misal probabilitas A ditambah B itu harus sama dengan 1. Maka kita tahu B adalah 1 min A. Nah, persamaan matematis ini bisa kita selesaikan, Kak. Jadi, berarti ini adalah A ditambah 3 kali B, B-nya jadi 1 min A, itu lebih besar daripada 2. Ntar ini digedein. Besar daripada 2. Maka, habis itu juga 5A ditambah 3 kali B, 3 kali 1 min A lebih besar daripada 4. Kita selesaikan yang pertama. Jadi 1A tambah 3 kurang 3A itu lebih besar daripada 2. Nah, berarti di sini kan 1A kurang 3A min 2A. Terus 3-nya pindahin ke tambah 3 sama dengan 2. 3 pindahin ke kanan, berarti min 2A besar daripada 2 min 3. Min 2A lebih besar daripada min 1. Nah, ini tinggal dibagi min 1 bagi min 2 bagi min 2. Maka A, ingat kalau misalnya pembagiannya dengan bilangan negatif, besar sama dengan atau kecil sama dengan akan ngebalik. Jadi karena ini besar sama dengan, karena dia dibagi min 2, maka dia akan menjadi lebih kecil. Maka A kecil daripada setengah. Kemudian dari persamaan yang kedua, kita bisa dapat kalau 5A tambah 3 kurang 3A itu besar daripada 4. 5A kurang 3A, 2A. 4 kurang 3, 1. Maka 2A lebih besar daripada 4 kurang 3. Maka 4 kurang 3 kan 1. Maka A itu lebih besar daripada setengah. Nah, ini kan nggak nyambung ya. Kalau untuk persamaan yang pertama tuh, probabilitas A tuh harus lebih kecil daripada setengah. Sedangkan untuk persamaan yang kedua, probabilitas A harus besar daripada setengah. Nggak boleh sama dengan setengah. Ini beda artinya dengan, oh berarti A-nya setengah aja. Nggak, itu beda. Karena nggak memenuhi kan. Kayak dia harus lebih besar tapi juga harus lebih kecil. Nah, artinya tuh ini nggak match. Berarti nggak masuk. Berarti nggak ada angka yang possible. Nah, aku juga udah nyobain. Nggak ada angka yang possible untuk bisa mendapatkan kombinasi yang lebih besar nih totalnya dibandingkan P of D. Misal contohnya kita pakai 0,5. Berarti kan 0,5 kali 1 tuh 0,5. Ditambah 0,5 kali 3. Itu 1,5. 0,5 tambah 1,5 itu kan 2. Nah, 2 ini pun sama dengan 2 sini kan. Berarti kayak itu bukan strictly dominated, itu kayak indifferent aja gitu. Terus yang untuk kondisi ini kayak 5 kali 0,5 itu 2,5. 3 kali 0,5 itu 1,5. Ditambah juga 4. Nah, itu juga kondisi yang bukan
lebih better, tapi kayak indifferent. Berarti kayak kita mendapatkan kalau nggak ada nih probabilitasnya. Artinya kayak nggak ada kemungkinan mix strategi yang bisa lebih better atau yang bisa mendominasi si D. Berarti ya udah jawabannya si P1 juga nggak punya lagi nih strategi yang strictly dominated. Nah, kemudian kalau misalnya mau analisis P2 juga masih bisa ketika pemain satu main maka dia akan main 3. Ketika satu mainnya M, maka pemain 2 akan mainnya L. Ketika pemain satu mainnya D, maka pemain 2 akan main R. Nah, ini kan nggak konsisten. Main R, main L, main R. Maka juga nggak ada lagi dominated strategi. Nah, kalau misalnya cuma tinggal 2 strategi, berarti kayak nggak usah memperhitungkan si mix strategi. Karena kan sebenarnya mix strategi itu kalau misalnya ada strategi lebih dari 2, terus kita kayak mau menghilangkan satu strategi nih, maka kita nge-mix si 2 strategi lain gitu. Nah, berarti tuh nggak ada lagi yang bisa kita eliminasi, maka prosesnya itu berhenti di sini. Nah, maka keseimbangan yang ada di sini, yang udah tersisa di sini, ini adalah the iterated elimination equilibrium atau ISDS equilibrium. Itu ada UL, UR, ML, MR, DL, dan DR. Gitu. Nah, cara nulis atasnya kayak gini. Nah, kalau misalnya untuk cara menjawabnya, wordingannya itu sebenarnya kayak gini, kayak kayak ini contohnya, ini bukan dari soal ini ya, ini kayak contoh wordingannya yang kalian bisa jadi patokan kayak gimana sih kalimatnya, kayak ya udah kalian pertama kayak bilang apa sih strictly dominated strategi yang ada, misalnya contoh kayak right is strictly dominated by middle, so a rational P2 never takes right. Karena given P1 knows that P2 itu rasional dan P2 never takes right, down is strictly dominated by up, therefore a rational P1 will not take down. Jadi kayak harus ada kunci yang ini. P1 knows that P2 is rational, which is P2 never takes bla 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 bla. Nah, karena kondisi tersebut, sekarang P1 yang rasional ini tahu kalau misalnya dia ada strictly dominated bla 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 dan dia nggak pernah mengambil hal itu. Terus given lagi P2 tahu kalau P1 is rasional dan P2 tahu kalau P1 tahu dan P2 is rasional, jadi kayak muter-muter gitu wordingannya. Jadi itu kunci yang harus ditulis dalam step by step si SDS karena itu adalah konsep dari SDS itu sendiri, which is si common knowledge tersebut. Nah, kayaknya ya kayak kalian harus nulis itu sih guys, karena kayak itu bisa jadi salah satu poin yang diperhitungkan dalam jawaban si SDS ini. Nah, kemudian dia kan nanya nih, jika dibandingkan dengan jawaban Nash equilibrium, kalau misalnya si SDS kan ada 6 keseimbangan, sedangkan Nash equilibrium tadi cuma ada 2, which is beda kan hasilnya. Nah, dia nanya, coba bandingkan dengan hasil Nash equilibrium, mana yang lebih baik? Nah, jawabannya adalah hasil Nash equilibrium itu adalah prediksi yang lebih masuk akal dan lebih kuat. SDS ini hanya didasarkan pada asumsi rasionalitas. Pemain itu pasti nggak akan memainkan yang strictly dominated strategi. Nah, ini memberitahu kita bahwa pemain 2 nggak akan pernah main C. Namun, ISDS nggak memberikan prediksi spesifik tentang hasil akhir dari permainan tersisa. Sebaliknya, Nash Equilibrium itu mendapatkan syarat bahwa tidak hanya rasional, tapi juga memiliki keyakinan yang benar atau correct belief tentang apa yang dimainkan oleh lawannya, sehingga pilihan mereka adalah mutual best response. NM memberikan prediksi yang lebih tajam dan spesifik mengenai hasil akhir yang stabil. Jadi konsepnya adalah ISDS itu cuman mengasumsikan pemainnya rasional dan mereka itu ada common knowledge. Nah, belum tentu nih si pemahaman mereka itu merupakan correct belief, bisa aja wrong belief. Kayak, kan tadi SDS lebih kayak, oh ketika P2 main ini, kita akan main ini. Ketika P2 main ini, P1 akan main ini. Tapi belum tentu apakah P2 tuh benar-benar memainkan itu kan. Nah, di Nash Equilibrium lah baru asumsi yang correct belief dan mutual best response itu terjadi. Maka lebih tepat itu jawaban yang Nash equilibrium karena tadi Nash equilibrium kan adalah kondisi di mana ketika si kedua pemain itu memainkan best response mereka atau merupakan mutual best response gitu. Oke, kemudian itu untuk yang si E. Kemudian kita akan lanjut ke rationalizability. Nah, apa sih bedanya si SDS dengan rationalizability? Nah, rationalizability ini dia menambahkan konsep yang namanya best response. Nah, jadi belief dan best response. Jadi kalau misalnya si SDS kan tadi kayak jika bla 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 main ini, jika bla bla main ini. Kalau misalnya di rationalizability itu lebih kayak ketika P1 percaya bahwa P2, jadi kayak ada belief percaya nih kalau P2-nya main ini, maka best respon atau pilihan terbaik kita tuh kita main apa. Nah, konsepnya kalau di rationalizability itu lebih ke kita mengeliminasi pilihan yang tidak pernah menjadi best respon gitu.
Nah, jadi ya bedanya sama SDS tadi kan lebih mengidentifikasi yang dominated strategi. Kalau misalnya rationalizability, kita mengidentifikasi nih, strategi mana yang tidak pernah menjadi best response. Nah, kemudian dieliminasi. Recall lagi, pas di Nash Equilibrium Point C kan kita udah mencari nih best response-nya. Kayak supaya nggak ngulang lagi, kayak aku cuma fokus ke sininya aja ya. Nah, kan BR2 ketika P1 mainnya U itu dia akan main R. Berarti best response R pernah menjadi best response. Best response pemain 2 jika pemain satu mainnya M, dia akan pilih R. Maka L pernah jadi best response, dan best response-nya pemain 2 jika pemain satu pilih D adalah R. R, L, dan R. Sedangkan strategi si pemain 2 adalah ada L, R, dan C. Maka di sini kita bisa lihat kalau misalnya C itu never be best response. So, a rational player, which is if P2 is rational, so P2 itu nggak akan pernah main C, karena C never be a best response. So, dari rationalizability, C akan kita eliminate, gitu. Nah, kemudian kita lihat untuk pemain satu, apakah ada strategi yang never be best response. Nah, ketika si best response pemain satu, if pemain dua mainnya L, itu adalah M. Best response pemain satu ketika P2 mainnya C, itu adalah U dan atau D. Ketika best response dari pemain satu ketika pemain dua mainnya R, itu adalah D. Nah, M, U, D, ini kan semua strategi dari pemain satu. Artinya, nggak ada strategi yang never be best response, meskipun si U cuma muncul sekali, tapi sebenarnya dia masih ada nih probabilitas menjadi best response. Kayak nih, ketika pemain satu mainnya C, pemain dua mainnya C, itu kan P of DU 2 dan P of D 2 kan mereka indifferent, berarti kayak sama aja kan. Berarti kayak ya udah kedua-dua itu best response. Maka di sini nggak ada nih yang nggak pernah menjadi best response. Nah, ini dilakukan secara bersamaan. Maka analisis yang kita dapat adalah yang bisa kita eliminasi adalah kita eliminate C. Karena dia never be best response. Oleh sebab itu, kita eliminate C, ini prosesnya berarti mirip nih sama si SDS. Nah, sekarang game matriksnya menjadi lebih kecil. Nah, dari game matriks yang lebih kecil ini, kita analisis lagi apakah ada strategi yang never be best response. Nah, karena P1 knows that P2 is rational, which is never play C, so P1 will never play D. Kenapa bisa kayak gitu? Karena kita analisis apakah si D itu never be best response sekarang. Nah, jadi kalau tinggal dua kan ketika pemain satu mainnya L, pemain dua mainnya L, pemain satu akan pilih main M karena payoff-nya antara 1, 3, dan 2 itu lebih besar. Nah, ketika pemain dua mainnya R, maka sekarang pemain satu akan pilih U karena payoff-nya lebih besar. Nah, kemudian kita bisa tahu nih bahwa untuk game matriks lebih kecil ini sekarang D itu will never be a best response. Maka karena P1 itu rational, dia will never play D. So, kita sekarang eliminate D. Nah, kemudian sekarang game matriksnya menjadi lebih kecil lagi. Terus kita analisis, apakah ada strategi lagi yang menjadi never be best response? Sekarang ke P2. Kalau P1 mainnya U, dia akan pilih main R. Kemudian kalau P1 main M, dia akan pilih main L. Nah, nggak ada yang never be best response kan, karena L dan R sama-sama pernah menjadi best response. Nah, kalau untuk pemain satu, ketika pemain dua main L, dia akan pilih main M. Nah, kemudian kalau misalnya P2 mainnya R, dia akan pilih menjadi memainkan U. Nah, ini juga nggak ada yang never be best response, karena U dan M tuh pernah menjadi best response. Maka nggak ada lagi nih yang bisa kita hapus. Maka nggak ada lagi yang jadi never be best response, maka gamenya akan stop di sini. Nah, sisa kemungkinan ini, 4 ini ya, bukan 2 yang di garis ini, tapi keempat-empat ini, itu adalah the rationalizability equilibrium, which is UL, UR, UML, dan MR. Gitu. Jadi ada 4. Jadi sebenarnya kita bisa lihat di sini kalau ISDS itu ada 6. Ada 6 equilibrium. Sedangkan kalau misalnya dengan rationalizability, itu sekarang kita bisa mengerucutkan lagi menjadi cuma 4 equilibrium. Jadi sebenarnya prosesnya dari SDS itu ke rationalizability itu hasilnya makin kecil lagi. Kemudian kalau misalnya Nash equilibrium, itu jawaban yang paling presisinya tuh Nash equilibrium. Jadi urutannya adalah SDS, rationalizability, dominan strategi, SDS, rationalizability, dan Nash equilibrium. Nah, jadi jawabannya apakah equilibrium di setiap metode ini sama? Ya pasti bisa berbeda. Kayak ini contohnya soal ini berbeda kan. Tapi jika
ketika equilibrium yang kamu dapat dari SDS itu udah unik, maka itu equilibrium yang dapat dari rationalizability juga akan unik, itu sama aja. Dan untuk Nash equilibrium juga sama. Unik itu artinya cuma ada satu keseimbangan. Nah, tapi kan kalau di kasus soal ini enggak. Kayak itu ada banyak equilibrium kan, maka kita kayak butuh prosedur-prosedur lanjutan untuk analisis kira-kira si equilibrium ini bisa makin dikerucutkan apa enggak gitu. Nah, sama dia juga minta tolong compare jawabannya dengan jawaban Nash equilibrium. Sama strategi yang bertahan yang dari hasil yang rationalizability, itulah UM untuk pemain 1, milih U atau M, dan juga LR untuk pemain 2. Sekali lagi, Nash equilibrium itu adalah prediksi yang paling masuk akal. Rationalizability adalah konsep yang sedikit lebih kuat dari SDS. Karena apa? Karena dia menambahkan konsep belief dan base response. Tapi belum tentu nih, si base response dan belief yang didapatkan dari rationalizability itu adalah correct belief. Nah, di mana pemain itu dia mengasumsikan pemain rasional dan mengetahui bahwa lawannya juga rasional, tetapi tidak mengharuskan keyakinan pemain tentang pilihan itu benar atau correct belief. Namun, Nash equilibrium adalah titik di mana keyakinan itu terbukti benar dan permainan stabil. Jadi mana tadi yang correct belief dan mutual base response gitu. Oke, itu untuk soal yang pertama. Oke, selanjutnya kita akan bahas soal nomor 2 tentang dynamic game. Nah, jadi di soal ini kayak dia menceritakan tentang adanya kasus kayak sejarah antara negara yang dijajah dengan negara penjajah, which is ini kayak dia mengangkat tentang Indonesia dengan VOC. Di mana kayak this country has been colonized by other countries such as Indonesia, which the Dutch colonized since the VOC was established in 1602. However, the Dutch have been present in Indonesia since 1596. You know that Indonesia people were aware of the discomfort of being colonized. So the Budi Utomo movement was born on May 20, 1908. Jadi kayak ini kayak pengantar doang tentang kasus antara negara jajah dan negara yang dijajah. Nah, kemudian di sini kayak dia menceritakan apakah si skenario ini bisa merupakan satu dynamic game, dan kemudian kalau dynamic game itu kayak pergerakannya gimana, siapa yang first gerak duluan, kemudian apa aja strategi-strategi yang bisa diambil. Nah, di sini dia bilang kalau the colonizer has an opportunity strategy. Jadi, negara penjajah tuh punya option strategi itu adalah dia take the most significant advantage from the colonized country, atau dia melakukan politik etis. Jadi ada dua nih. Antara mengekstraksi, atau kayak ya kita kenal dengan ekstraksi, atau kita si penjajah itu melakukan namanya politik etis. Dengan kondisi kalau misalnya si negara with the condition of the colonized country with the accept strategy atau status quo. Berarti artinya kita bisa mengartikan bahwa negara penjajah ini akan punya dua strategi. Tadi kalau misalnya negara yang dijajah itu menerima kalau mereka tuh terjajah, atau accept kalau status quo which is adalah mereka tuh dijajah. However, if the colonized society carries out a revolution, di mana kalau misalnya si negara yang terjajah itu malah memilih untuk melakukan revolusi, nah si negara penjajah atau colonizing country has two option, which is mereka resisting atau kayak melawan, atau memberikan providing independence, memberikan kemerdekaan kepada colonized country. Nah, dari sini kita sebenarnya udah bisa mendeskripsikan, oh berarti sebenarnya yang bergerak duluan itu bukan negara penjajah, tapi adalah negara dijajah. Karena kan ada kondisi ini tadi with the condition, di mana ini adalah satu kata kunci. With the condition artinya negara penjajah ini akan melakukan strategi dua ini dengan syarat si negara terjajah tuh melakukan pergerakan apa dulu nih yang pertama. Sama if, with the condition dan if. If ini kan berarti kan artinya adalah syaratnya nih, kondisi syarat apa yang harus dilakukan si first move. Nah, berarti di sini dalam skenario ini dideskripsikan bahwa oh ini yang A dulu ya. A itu adalah kayak apakah story di atas ini mereka itu merupakan game yang simultaneous move or a sequential move. Nah, simultaneous itu kan artinya mereka bergerak secara bersamaan. Sedangkan kalau sequential itu ada yang first move sama dan second move. Nah, dilihat dari wordingan ini, kita bisa tahu bahwa ini adalah sequential, bukan
simultaneous, karena kalau misalnya simultaneous bersamaan kan, kayak nggak peduli si negara yang terjajah ini mau pilih apa, negara penjajah tuh membuat keputusan sendiri dulu. Nah, tapi nggak kayak gitu kan. Di ceritanya dia dibilang kalau misalnya si negara penjajah akan gini, jika negara terjajah gini, dan si colonizer akan bla 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 jika si colonized country itu bla 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 gitu kan. Nah, berarti itu namanya adalah simultaneous. Karena dalam skenario ini deskripsikan para pemain itu tidak bertindak secara bersamaan. Ada urutan kejadiannya, di mana jika si rakyat terjajah bertindak di mana rakyat terjajah itu bertindak terlebih dahulu dengan memilih strategi awal. Ada dua, apakah dia akan accept strategi, which is dia menerima kode dijajah, atau dia melakukan revolusi. Kalau dia accept strategi, barulah si penjajah tuh punya dua strategi, which is mereka menjajah dengan cara take all the most significant advantage, atau mereka melakukan politik etis. Nah, tapi kalau misalnya negara yang terjajah melakukan revolusi, maka penjajah punya dua strategi lagi. Apakah mereka akan melawan atau mereka akan memberikan kemerdekaan kepada colonized country ini. Jadi kayak gini gamenya. Karena tindakan pemain di tahap selanjutnya bergantung pada respon terhadap tindakan pemain di tahap sebelumnya, berarti ini adalah karakteristik utama dari sequential game atau permainan dinamis gitu. Nah, kemudian ini sebenarnya kata kunci sih sebenarnya guys, karena ini dynamic game, ya pasti ini adalah sequential game. Kalau simultaneous kan tadi yang kayak static game gitu. Nah, kemudian yang B. Based on your answer in the letter A, make the form of the game theory. Nah, bentuk dari game teorinya adalah kita menggunakan game tree. Nah, kurang lebih kayak gini. Jadi pertama gerak adalah rakyat terjajah atau colonized society. Mereka punya dua strategi, status quo, menerima kalau mereka dijajah atau mereka melakukan revolusi. Nah, ketika kalau misalnya mereka melakukan status quo, maka penjajah punya dua strategi, which is take all advantage atau melakukan politik etis. Kalau misalnya rakyat terjadi revolusi, penjajah punya dua strategi, resisting atau providing independence. Jadi kayak gini bentuk game teorinya. Bentuk game tree-nya. Nah, ini yang B. Kemudian yang C, ini dia ngasih tahu nilai payoff-nya. Jadi kan sebenarnya di game tree ini kan sebenarnya nanti di samping kanan itu adalah payoff dari yang didapat oleh rakyat terjajah dan juga yang didapat oleh penjajah. Jadi payoff dari pemain satu dan payoff dari pemain dua. Nah, yang di C tuh kita diminta untuk mengisi nih si payoff-nya dari si game tree ini dari penjelasan yang mereka berikan. Nah, yang pertama, if the colonizer choose a strategy to make profit, which is yang make profit berarti yang take all advantage, most advantage itu, then they get satisfaction with a value tree. Artinya jika si penjajah itu ngambil kebijakan yang take all advantage, mereka akan dapat value tree 3 kan. Oh ya, ini kan payoff-nya adalah X, Y. Ini adalah payoff dari pemain 1, payoff pemain 2. Di mana pemain 1 adalah first move, itu adalah rakyat terjajah, dan yang P2 adalah penjajahnya. Jadi kayak ini kita isi 3 yang di bagian kanan. Terus, if colonizer carries out ethical politics atau mereka melakukan politik etis, maka mereka akan kehilangan opportunity to obtain the result of their colonization. Di mana satisfaction mereka sekarang menjadi 3 kurang 2 kali 1 plus 2Z. Nah, berarti sekarang kalau misalnya penjajah itu melakukan politik etis, berarti yang ini nih. Maka yang baris kedua, maka mereka akan mendapatkan payoff-nya sebesar 3 kurang 2 kali 1 plus 2Z. Nah, kemudian yang ketiga, meanwhile, the colonizer who choose the option of granting independence to the colonized had a satisfaction level of 1 kurang 4Z. Jadi kalau misalnya si penjajah tuh ngambilnya itu yang ke strategi memberikan kemerdekaan, maka satisfaction adalah 1 kurang 4Z. Jadi yang di sini isinya. Nah, kemudian yang keempat, for the colonizer who is dealing with the colonized society that carried out the revolution, choose the option untuk resisting, maka level of satisfaction si negara penjajah sekarang menjadi 1 plus 2Z kurang 2Z. Berarti kalau misalnya rakyat terjadi revolusi dan dia resisting, maka ini payoff-nya diisi sama angka ini. Nah, berarti kita udah isi semua nih payoff si penjajah. Sekarang kita isi lagi payoff yang si rakyat yang terjajah. For the country is colonized by accepting colonization, berarti status quo nih. If the colonizer choose a strategy of taking advantage, maka colonized satisfaction is level -1. Berarti kalau misalnya rakyat itu terjajah menerima status quo dan penjajah tuh dia take all advantage, maka payoff rakyat adalah -1. Tapi kalau colonizer choose ethical politics, maka payoff colonized itu adalah
1. Berarti ini 1, min 1, 1. Nah, the country is colonized by choosing a revolutionary strategy. Berarti kalau dia memilih untuk melakukan revolusi, tapi kalau misalnya negara penjajah choose strategi of granting independence, the colonized country satisfaction is the same as when the colonizer choose ethical politics. Berarti payoff-nya sama aja dengan payoff negara penjajah kalau dia melakukan ethical politics. Yang dimana kalau si penjajah melakukan ethical politics itu dia tadi payoff-nya sebesar ini yang 3 min 2 kali 1 plus 2Z. Berarti kayak sama aja. Nih, 3 kurang 2 kali 1 plus 2Z. Nah, tapi kalau misalnya colonizing country decide to resist, maka si negara yang terjajah akan mendapatkan payoff 3. Nah, berarti inilah bentuk game tree yang udah diisi payoff-nya berdasarkan cerita dan keterangan yang ada di sini. Yang untuk opsi C. Nah, kemudian kan ini sebenarnya di payoff-nya tuh ada Z-Z-Z-nya kan. Nah, di sinilah di poin D dan di poin E, kita diminta untuk menganalisis payoff-nya if nilai Z-nya itu pertama, kalau di D itu adalah if the value of Z sama dengan 0, is there a subgame perfect equilibrium atau SPE. Nah, explain your answer and how is Nash equilibrium. Nah, jadi kita cari dulu. Berarti kan ada 3 persamaan sebenarnya. 3 kurang 2 plus 1 Z, yang ini tadi. Bentar. Bisa ke bawahin nggak ya? Supaya agak kelihatan. Nih yang ini. 3 kurang 2 ini. 3 kurang 2 kali 1 plus 2Z. Maka Z ganti 0. Maka kita substitusikan dapat angkanya 1. Terus 1 plus 2Z kurang 2Z. Z substitusikan jadi 0. Maka dapat angkanya juga 1. 1 kurang 4Z. Z substitusikan jadi 0. Maka dapat angkanya 1. Berarti semua persamaan ini. Kalau if Z sama dengan 0. Maka angkanya akan jadi 1. Nah, berarti kita naikin dulu. Berarti kan kita udah tahu nih, oke, udah satu-satu. Nah, sekarang kita ganti angkanya. Yang persamaan tadi kita ganti jadi 1, inilah bentuk matrix, bentuk game teori. Sorry, bukan matrix ya, tapi game tree, sorry. Game tree yang baru, yang udah payoff-nya udah kita substitusikan angkanya. Nah, cara standar dan paling intuitif untuk menemukan si sub game perfect Nash equilibrium atau SPNE ada dalam permainan adalah informasi sempurna. Dalam permainan dengan informasi sempurna atau perfect information adalah dengan cara yang namanya melakukan backward induction atau induksi mundur. Jadi kayak kita menganalisis strategi yang paling ujung dulu. Nah, seberapa profil strategi disebut SPNE jika strategi tersebut menciptakan Nash equilibrium di setiap subgame dari permainan tersebut. Jadi kita menganalisis pilihannya itu dari cabang yang paling ujung. Nah, berarti kan di sini, berarti kita ada jadi di sini ada 3 subgame. Yang pertama, satu yang ini, satu subgame yang ini. Nah, satu lagi yang gede. Jadi ketika mereka udah memilih pilihan dan antara penjajah ini udah memiliki pilihan, barulah terakhir si rakyat akan memilih pilihannya. Nah, jadi kita mulai dari game pertama yang kotak atas ini. Berarti di sini yang sebenarnya bergerak adalah penjajah, karena opsi dia adalah take all advantage atau politik etis. Karena di kondisi ini tuh si rakyat itu udah pasti memilih status quo. Nah, di sini kan payoff-nya min 1, 3, sama 1, 1. Nah, berarti kita akan fokus ke penjajah aja, karena rakyat kan status quo kan, kayak udah milih. Berarti kayak kita fokus ke penjajah. Di mana penjajah payoff-nya sebelah kanan. Kalau misalnya dia take all advantage, dia akan dapat 3, sedangkan kalau politik etis, dia cuma akan dapat 1. Nah, kita bisa tahu kalau misalnya 3 dan 1 itu besaran 3, otomatis ya penjajah akan take all advantage gitu. Nah, kemudian dia akan pilih take all advantage. Kemudian kita akan fokus yang ke bawahnya, antara resisting dengan providing independence. Di mana payoff dari penjajah itu sebelah kanan itu 1 untuk resisting dan juga 1 untuk providing independence. Nah, kita bisa tahu kalau misalnya ternyata mereka indifferent sama aja. Mau itu resisting atau providing independence, itu mereka akan sama aja. Berarti ya, kita majukan mereka kedua-duanya, berarti bisa ada probabilitas mereka mendapatkan resisting atau providing independence. Nah, sekarang gamenya itu menjadi lebih kecil, jadi yang sebelah kanan. Di mana rakyat itu play status quo, sekarang itu ada penjajah akan dapat payoff-nya min 1,3. Sedangkan kalau rakyat pilih revolusi, itu penjajah itu akan dapat payoff-nya tetap sama-sama dengan 1. Tapi kayak ada 2 kemungkinan, ada 3-1 dan 1-1. Berarti ini kan sekarang tinggal pilihannya rakyat yang terjajah nih. Apakah mereka akan pilih status quo atau revolusi? Di mana payoff mereka itu adalah yang sebelah kiri. Yaitu kalau misalnya mereka pilih status quo, mereka akan mendapat min 1. Sedangkan kalau mereka pilih revolusi, mereka akan dapat 3 dan 1 gitu. Nah, kita bisa tahu kalau misalnya kalau rakyatnya itu pilih revolusi,
mereka akan mendapatkan probabilitas untuk mendapatkan payoff tuh 3, paling tinggi dan paling rendah itu 1. Which is itu satu ini masih lebih besar daripada ketika mereka dapat melakukan status quo. Mereka dapatnya -1. Oleh sebab itu, pasti si rakyat tuh akan memilih, yaudah, mending mereka revolusi aja. Karena ya mentok-mentok paling buruk tuh dapat 1. Dan kalau mereka luck, mereka akan dapat 3. Nah, dibandingkan mereka status quo -1. Nah, maka mereka akan pilih revolusi. Nah, maka di sini Perfect Game Equilibrium juga merupakan sebuah ini adalah SPNE-nya, yaitu rakyat milih revolusi dan penjajah bisa jadi milih resisting, atau rakyat milih revolusi dan penjajah bisa milih providing independence. Jadi ada 2 sub-perfect game equilibrium-nya. SPE aja deh, karena di soal tuh pakai istilah SPE. Nah, sub-perfect game equilibrium juga merupakan Nash equilibrium. SPE adalah konsep yang lebih kuat, stronger, karena ia menyaring Nash equilibrium yang tidak masuk akal, yang kemudian mengandung ancaman yang tidak kredibel. Jadi kayak, sebenarnya kalau kita pakai form yang biasa, matriks yang biasa, itu kita bisa juga mencari Nash equilibrium. Tapi Nash equilibrium ini belum tentu sub-perfect game Nash equilibrium, karena dia bisa aja nggak kredibel. Nggak kredibel maksudnya apa? Nanti kita akan bahas di poin selanjutnya. Jadi kayak untuk yang D itu berarti kita dapat SPNE dengan game teori itu ada 2. Itu, nah cara buat notasinya itu kayak gini. Jadi SPNS sama dengan revolusi, strategi yang dipilih oleh pemain 1, which is rakyat, itu adalah revolusi, koma, strategi yang dipilih oleh pemain 2, which is itu adalah resisting. Nah, dan kemudian alternatif strategi lain yang dipilih oleh pemain 2 if pemain 1 nggak memilih revolusi, which is memilih lawannya, itu memilih status quo. Nah, alternatif yang dipilih penjajah kan take advantage kan, maka nama di sini adalah advantage. Kemudian kan SPNE yang kedua adalah independent, sorry. Ini revolusi. Strategi yang dipilih oleh pemain 1 rakyat adalah revolusi. Kemudian si penjajah itu providing independence. Dan yang kalimat setelahnya adalah strategi yang dipilih oleh penjajah if rakyat itu memilih bukan revolusi tapi status quo. Jadi kayak better strategi penjajah if player 1 not choose the better revolution, kayak choose the other strategi gitu intinya. Itu dia untuk yang D. Nah, kemudian kita akan lanjut ke yang E. Yang E itu sebenarnya sama aja konsep penyelesaiannya ke yang D. Tapi sekarang nilai Z-nya diganti jadi 1. Nah, berarti kayak ya udah kita cari dulu nih nilai dari persamaan ini. Nah, 3 min 2 kali 1 plus 2Z, Z ganti jadi 1, tuh angkanya jadi min 3. Kemudian 1 plus 2Z min 2Z, nah Z-nya ganti jadi 1, ini dapat jadi 1 min 4Z, Z ganti jadi 1 dapat min 3. Nah, ini persamaan ini kita substitusikan, kita dapat game tree yang baru dengan game tree dengan payoff yang baru. Nah, sama cara pengerjaan lah kita pakai backward induction. Jadi kita bergerak dari yang belakang dulu. Berarti kita bergerak dari yang atas, kotak atas, ya dimana penjajah itu mainkan take advantage atau politik etis. Yang dimana kalau take advantage dapat payoff 3, sedangkan politik etis dapat payoff min 3. Otomatis mereka akan memainkan take all advantage karena payoff-nya akan lebih besar. Maka ininya payoff-nya akan maju ke depan, min 1,3. Kemudian yang di bawahnya, game yang kedua. Penjajah tuh milih resisting atau providing independence. Kalau milih resisting, mereka akan dapat payoff 1, sedangkan kalau provide independence akan dapat payoff min 3. 1 sama min 3 ya mereka akan pilih 1 karena lebih besar, maka mereka akan pilih untuk resisting. Nah, payoff-nya akan maju ke depan. 3, 1, min 1, 3. Nah, kemudian ini tinggal rakyat. Rakyat apakah pilih status quo atau revolusi? Kalau mereka milih status quo akan dapat min 1, sedangkan kalau mereka melakukan revolusi akan dapat 3. Nah, otomatis mereka akan melakukan revolusi karena payoff-nya lebih besar, maka rakyat akan pilih revolusi. Maka strateginya sekarang udah pasti nih ya, mana rakyat akan revolusi dan penjajah akan melakukan resisting. Nah, di sini akan cuma ada satu si SPNE, yaitu revolusi dan lakukan resisting. Sedangkan advantage adalah opsi atau best strategies if rakyat itu memilih bukan revolusi gitu. Di sini kita bisa tahu kalau ada SPA subperfect equilibrium, di mana ini adalah Nash equilibrium juga, itu adalah revolusi dan resisting. Revolusi kemudian resisting gitu. Oke, kemudian yang E. Please come up with a different form of game theory than your
then your answer in letter B. Berarti kita disuruh menjawab game ini dengan bentuk game yang bukan pakai game tree, which is kita akan pakai normal form analysis. Nah, kemudian kita disuruh cari Nash equilibriumnya dan mengcompare hasil jawaban kita dengan poin yang E, di mana kita akan pakai Z sama dengan 1, dan kita akan memberikan penjelasan. Nah, jadi cara membuat normal formnya itu adalah, ini kan ada dua strategi untuk, ada dua strategi untuk setiap cabang. Jadi kayak, kalau rakyat terjajah, status quo itu adalah take advantage of potentis, kalau revolusi adalah resistance dan provide independence. Jadi caranya adalah, rakyat ini kan pasti cuma punya dua strategi itu, which is either status quo atau revolusi. Nah, penjajah itu sebenarnya kayak punya 4, tapi 4 ini adalah 2 untuk setiap strategi yang dimiliki oleh si rakyat. Nah, jadi caranya adalah, aku bisa nulisnya adalah yang atas, koma yang pertama atas, koma pertama bawah, kemudian pertama atas, koma kedua bawah, kedua atas, koma pertama bawah, kedua atas, koma kedua bawah. Jadi kayak advantage, resisting, advantage, independence, politik etis, resisting, dan politik etis, independence. Nah, jadi cara pasangannya adalah yang koma sebelah kiri itu pasangan untuk status quo. Jadi kayak status quo advantage juga, status quo politik etis, karena yang status quo kan dari kebijakannya either take advantage atau politik etis. Jadi kayak nggak apa-apa ini ke double, emang kayak gitu, jadi kayak double. Terus yang koma yang setelahnya, strategi setelahnya itu adalah pasangan untuk yang strategi si rakyat yang kedua itu revolusi. Jadi revolusi pasangan ke resisting, revolusi pasangan ke independence, revolusi pasangan ke resisting lagi, revolusi pasangan ke independence. Nah, berarti kan kita bisa lihat di sini, if rakyat itu main status quo dan dan penjajah itu advantage, itu kan payoff mereka yang ini -1. Ini kita pakai game tree yang awal ya, yang masih ada persamaannya. Ntar aku copy biar kita ngebanding. Ini. Nih, jadi if status quo dan advantage itu payoff-nya lah -1,3. Status quo advantage juga -1,3. Status quo politik etis itu adalah 1, yang 3 kurang 2 bla 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 ini. 1,3 kurang 2 kali lalala. Status quo politik etis juga sama 1,3 kurang lalala ini. Terus revolusi sama resisting. Revolusi resisting ya ini payoff-nya 3,1 tambah 2Z kurang 2Z. Kemudian revolusi dan independence, nih revolusi dan independence itu berarti yang 3 kurang 2 kali 1 plus 2Z yang ini. Sedangkan revolusi resisting balik lagi sama 3,1 lalala. Sedangkan revolusi independence itu adalah 3 kurang 2 jadi kayak ini sama dengan ini sama dengan yang ini. Kalau ini 2 sama, ini 2 sama gitu. Berarti kayak kita udah sesuaikan kan matriksnya dengan si game tree tadi. Jadi caranya buat matriksnya kayak gini. Nah, kemudian kita substitusikan if nilai Z sama dengan 1. Nah, kita masukkan aja angka yang udah kita hitung tadi. Kalau Z sama dengan 1, kita ubah persamaannya. Kita dapatlah angka-angka payoff-nya yang baru yang ini. Nah, ini adalah si normal form analysis yang bisa kita lakukan untuk mencari Nash equilibrium-nya. Nah, ingat Nash equilibrium tadi apa? Adalah kondisi ketika kedua pemain itu memainkan best response-nya. Berarti kita harus mencari best response. Pertama dari rakyat dulu. Nah, kalau penjajah itu memainkan advantage resisting, maka ya bagi rakyat itu mereka mainnya dapatnya -1 atau 3. Ya otomatis mereka akan pilih 3 kan. Nah, kemudian kalau misalnya penjajah mainnya advantage independence, maka rakyat dapatnya -1 atau -3. Ya, better mereka pilih status quo karena dapat -1. Kalau penjajah politik etis resisting, maka rakyat akan pilih revolusi karena 3 lebih besar daripada 1. Kalau penjajah itu mainnya politik etis independence, maka rakyat akan memilih status quo karena 1 lebih besar daripada -3. Nah, sekarang untuk penjajah, if rakyat melakukan status quo, maka mereka bisa dapat 3, 3, -3, -3. Berarti, iya, mereka akan pilih advantage resisting sama advantage independence. Kalau rakyat mulai revolusi, maka mereka bisa dapat 1, -3, 1 sama -3. Ya, mereka pilih 1 dan 1.
Nah, ingat lagi, Nash equilibrium adalah mutual base response. Berarti yang kedua-duanya sama-sama memainkan base response mereka. Berarti sama-sama kedua-duanya di underscore. Mereka ada tiga nih. Ada yang 31, min 13, sama 31. Berarti ada tiga Nash equilibrium. Yang pertama adalah, ingat cara penamanya adalah strategi nama yang dilakukan oleh pemain satu, which is revolusi. Kemudian strategi yang dilakukan oleh pemain dua itu advantage resisting. Kemudian eh dengan payoff-nya itu adalah 3-1. Terus Nash Equilibrium 2 itu adalah ini. Strategi yang dimainkan oleh pemain satu adalah status quo, dan strategi yang dimainkan oleh pemain dua adalah advantage independence. Kemudian Nash Equilibrium 3 adalah si revolusi dan politik etis resisting. Dengan payoff 3-1. Tapi, apakah Nash Equilibrium itu adalah si subperfect game Nash Equilibrium? Nah, jadi kita akan cek dulu apakah si NE juga adalah SPNE. Konsepnya adalah kita akan menilai apakah dia kredibel dan not kredibel. Kredibel itu artinya adalah ketika kan ini kan notasinya adalah kan kedua ini adalah best response atau pilihan yang akan mereka lakukan if si pemain pertama atau first move itu tidak melakukan strategi mereka ini kan, strategi yang revolusi. Berarti kayak kalau mereka nggak revolusi, which is mereka status quo, apakah si best response-nya adalah resisting? Kalau iya, maka itu adalah the credible Nash equilibrium, which is dia akan masuk SPNE gitu. Nah, kita analisis. Kan yang pertama lah, nah sebenarnya yang ini itu akan lebih mudah nganalisisnya pakai game tree. Nah, yang pertama adalah si revolusi sama advantage resisting. Nah, ini berarti kan ketika dia melakukan revolusi, maka rakyat resisting. Tapi if rakyat itu nggak melakukan revolusi, which is dia melakukan status quo, si penjajah itu seharusnya best response adalah take advantage. Nah, ini benar kan? Nah, sebenarnya kayak nulis urutannya nggak apa-apa sih guys. Kayak kebalik juga nggak apa-apa. Tapi kayak kalau kalian mau urutan juga nggak apa-apa. Tapi kayak ya, kayak ini benar kalau misalnya yang si pilihan kedua itu adalah pilihan yang menjadi best response if si pilihan pertama tuh nggak melakukan si eh, aksi yang si revolusi ini. Credible karena ketika rakyat itu tidak memilih revolusi, which is mereka memilih status quo, maka penjajah akan memiliki that advantage sebagai best response. Karena itu adalah best response. Nah, kalau yang kedua adalah status quo advantage independence. Berarti ketika rakyat memiliki status quo, mereka akan better untuk advantage. Tapi ketika mereka yang kedua tuh lah ketika nggak status quo which is revolusi, sebenarnya mereka tuh better adalah resisting bukan independence. Nah, ini not credible karena rakyat tidak memilih status quo. Karena ketika rakyat tidak memilih status quo which is mereka memiliki revolusi, maka penjajah akan memilih untuk melawan resisting bukan providing independence. Berarti ini nggak credible Nash equilibriumnya. Nah, kemudian yang kedua revolusi dan politik etis dan resisting. Ketika mereka revolusi, better resisting. Tapi apakah ketika mereka enggak revolusi, which is status quo mereka akan politik etis? Enggak. Mereka akan take advantage. Berarti ini not credible. Karena ketika rakyat tidak memilih revolusi atau status quo, maka penjajah akan memilih untuk take advantage, bukan politik etis. Sehingga yang ini bukanlah merupakan uh, sub-perfect game Nash equilibrium gitu. Jadi kesimpulannya, analisis bentuk normal form menemukan semua equilibrium atau Nash equilibrium, semua NE, tapi tidak dapat membedakan nih mana yang didasarkan pada ancaman yang kredibel. Analisis sub-perfect game equilibrium menggunakan backward induction adalah alat yang lebih kuat untuk permainan dinamis karena ia menyaring NE yang nggak masuk akal atau yang nggak kredibel, sehingga hanya misalkan hasil yang paling rasional, which is yang menjadi SPNE-nya itu. Oke, itu untuk soal nomor 2. Oke, selanjutnya kita lanjut ke nomor 3 tentang coordinate and pattern competition. Nah, jadi di sini di soal ini dibilang consider ada dua perusahaan, yaitu firm A dan firm B yang competing in an industry. Nah, di mana mereka itu bisa compete in competition, which is kita selesaikan dengan coordinate competition, atau mereka compete in price, di mana dengan veteran competition. Nah, firm A has the constant marginal cost of production sama dengan 4, and firm B has the constant marginal cost production juga 6. Berarti kita bisa tahu kalau firm A, MCA sama dengan 4, dan firm B, MCB sama dengan 4. The firm face a linear market demand function where the price P is determined by P sama dengan 30 kurang Q, which is Q adalah total dari Q A plus Q B. Kita tahu, maka kita bisa buat bahwa P sama dengan 30 kurang Q, maka P sama dengan 30 kurang Q A plus Q B. Nah, kita
substitusikan gitu, maka P sama dengan 30 kurang QA kurang QB. Nah, assume kalau misalnya firms compete by choosing quantity simultaneously. Berarti ini kata kunci quantity simultaneously adalah kita menyelesaikannya dengan Cournot. Nah, pertama kita diminta untuk derive firm A best response function to the output level of firm B. Dan yang B kita malah sekarang disuruh derive firm B best response function. Nah, caranya adalah kita konsepnya adalah si kedua perusahaan mereka akan memaksimumkan profit. Itulah kuncinya. Maka kita gerak dari fungsi profit. Nah, profit kan sebenarnya TR min TC. TR adalah P dikali Q, maka P dikali QA kurang TC kan sebenarnya itu adalah average cost-nya dikalikan dengan QA. Nah, karena ingat lagi recall, ketika marginal cost-nya itu linear atau konstan di PPS, maka kita bisa tahu kalau si AC juga akan sama dengan MC. Maka di sini kita bisa ubah kalau misalnya kita pakai nilai MC-nya. Karena apa? Karena dia linear tadi atau konstan. MC A dikali QA. Nah, P tadi, ingat karena ini base response-nya itu kita mau melihat QA itu dalam persamaan itu kayak, oh pengaruh ada variabel QB-nya, maka P tadi kita ubah jadi persamaan yang terakhir yang kita dapat ini, yang 30 dikurang 30 kurang QA kurang QB. Maka di sini kita bisa substitusikan P-nya jadi 30 kurang QA kurang QB dikali QA itu dikurang dengan 4 dikali MC-nya itu kan 4 kali QA, substitusikan. Nah, kemudian kita kalikan ke dalam, maka 30 QA dikurang min QA kali QA, berarti min QA kuadrat dikurang QB kali QA atau QA QB, itu dikurang, sekarang ini jadi 4 QA. Nah, ini kan ada QA juga. 30 kurang 4 itu adalah 26. Maka sekarang jadi min QA kuadrat kurang QA QB tambah 26. Maka ini adalah fungsi dari profit dari QA. Nah, ingat, perusahaan akan memaksimalkan profit. Maka turunan pertama dari, karena ini dia akan bersaing dengan Q, maka sini variabel penentunya adalah Q, maka turunan pertama profit terhadap QA itu harus sama dengan 0 untuk bisa memaksimalkan profitnya. Maka turunan pertama dari dari profit A terhadap QA itu adalah si min 2 QA, ini kan pangkat dikalikan ke depan, jadi min 2, terus pangkat turunkan 1, bagi min 2 QA, dikurang QA QB. Berarti kan pangkat QA-nya dikalikan ke depan 1, terus pangkatnya kurangkan 1, 1 kurang 1 jadi pangkat 0, berarti QA pangkat 0, sesuatu pangkat 0 nilainya 1, berarti cuma tinggal QB, min QB tambah 26 QA, berarti pangkat ke depan, 26 kali 1 itu 26, maka QA pangkatnya jadi 0, maka jadi 1, berarti ini tinggal 26. Maka min 2 QA kurang QB tambah 26 sama dengan 0. Maka 26 sama dengan 2 QA tambah QB. Kita pindahin ke ruas kanan. Maka kita bisa dapat, kita pindahin QB ke sini, berarti sebenarnya kan 26 kurang QB sama dengan 2 QA. Karena kita mau cari QA-nya aja, kita bagi 2 semua. 26 bagi 3, 13. 26 bagi 2 itu 13. Dan 1 bagi 2 itu adalah 0,5. Berarti 13 kurang 0,5 QB itu sama dengan QA. Ini adalah fungsi dari best response firm B. Nah, hal yang sama kita lakukan ke ini adalah best response dari firm A. Nah, hal yang sama akan kita lakukan ke firm B. Ya, di mana kita akan mencari fungsi profitnya dulu dari firm B. Jadi, profit B sama dengan P kali QB kurang MCB kali QB. Sama, P-nya itu diganti dengan persamaan yang baru ini, 30 kurang QA kurang QB. Berarti 30 kurang QA kurang QB dikali QB kurang 6 QB. Nah, berarti di sini kalikan ke dalam 30 QB kurang QA kali QB kurang QB kuadrat dikurang 6 QB. Nah, 30 kurang 6 berarti kan tinggal 30 QB dikurang 6 QB itu tinggal 24 QB. Nah, berarti 24 QB kurang 3 kurang QA QB kurang QB kuadrat. Berarti ini adalah fungsi profit dari QB. Nah, firm B akan memaksimalkan profit mereka, maka turunan pertama dari profit perusahaan B over dari QB itu harus sama dengan 0. Kita turunkan, berarti ini jadinya cuma 24 kurang QA kurang 2 QB itu sama dengan 0. Maka 24 sama dengan QA plus 2 QB. Pindahin ke ruas kiri, berarti 24 kurang QB sama dengan 2 QB, maka 12 kurang 0,5 QA sama dengan QB. Ini adalah fungsi dari best response firm B, gitu.
Terus yang C adalah find the Nash equilibrium quantities for both untuk firm A dan firm B. Then calculate the equilibrium price in market. Nah, karena kita udah punya fungsi dari base response-nya, untuk mencari Nash equilibrium quantity dari firm A dan firm B, itu kita cuma tinggal mensubstitusikan aja kedua persamaan ini. Nah, jadi kan kita tahu kalau QA sama dengan 13 kurang 0,5 QB persamaan 1. Terus QB sama dengan 12 kurang 0,5 QA persamaan 2. Kita substitusikan, boleh persamaan 2 ke persamaan 1 atau persamaan 1 ke persamaan 2, bebas. Tapi dalam ini, aku mensubstitusikan 2 ke 1. Nah, berarti kan 2 adalah, 1 persamaan 1 ke persamaan 2, salah. Nah, berarti kan QB sama dengan 12 kurang 0,5 QA. QA-nya diganti jadi 13 kurang 0,5 QB. Maka QB sama dengan 12 kurang 0,5 dikali 13. Setengahnya dari 13, yaitu 6,5. 0,5 kali 0,5 itu berarti seperempat, positif 0,25 QB. Nah, kemudian kita pindahkan 0,25 ke riwayat kiri, berarti kan ini jadi 1 kurang 0,25, berarti tinggal 0,75. 0,75 QB sama dengan 12 kurang 6,5 itu sisa 5,5. Maka QB sama dengan 5,5 bagi 0,75, di mana QB itu dapat sebesar 7,33. Kita asumsikan kuantitasnya di sini kayak continuous ya, jadi bisa koma-koma gitu. Nah, kemudian nilai QB ini udah kita dapatkan, kita substitusikan ke QA. QA sama dengan 13 kurang 0,5 kali 7,33, maka QA dapat sebesar 9,33 unit. Nah, seperti yang kita tahu bahwa total Q adalah QA tambah QB, maka Q sama dengan 7,33 tambah 9,33 dapatlah 16,667 unit. Dan kita tahu kalau P pasar sama dengan 30 kurang Q pasar, maka P sama dengan 30 kurang 16,33, maka P sama dengan 13,33. Nah, sebenarnya kalau kita gambarkan nih antara kurva base respon antara si firm A dan firm B, kan sebenarnya bisa. Kan firm A base respon adalah 13 kurang 0,5 QB. Berarti kan sebenarnya gambar grafiknya adalah kita cari titik potong terhadap QA dan cari titik potong terhadap QB kan. Jadi kayak kurva base responnya inilah QA, ini QB. Nah, jadi kalau untuk yang QA, persamaan 1, if QB nilainya 0, QA itu adalah 13. Berarti titik potong terhadap QA itu adalah 13. Dan if QA sama dengan 0, nilai QB itu akan 26 kan. Soalnya kan 13 dibagi 0,5 itu adalah 26. Nah, berarti titik potong terhadap QB adalah 26. Berarti untuk kurva base respon yang firm A itulah di 26 untuk titik potong QB dan 13 di titik potong QA. Nah, ini ditarik garisnya, ini adalah kurva dari base respon firm A. Nih kayak gini. Nih, yang ini. Terus yang untuk kurva base respon dari firm B itu sama, cari titik potong terhadap QA, yaitu adalah ketika QA sama dengan 0, maka ketika QB sama dengan 0, maka QA-nya adalah 24. Dan titik potong terhadap QB itu ketika QA sama dengan 0, maka QB adalah 12. Nah, ditarik garis, ini adalah kurva base respon dari firm B. Nah, di mana terjadinya keseimbangan Nash equilibrium kuantitasnya adalah ketika perpotongan kedua kurva base respons ini. Di mana tadi di titik ini, yaitu QB sebesar 7,33 dan QA sebesar 9,33 gitu. Kalau secara grafis tuh kayak gini cara pendekatannya. Jadi kayak ini terjadi ketika kurva base respon firm A berpotongan dengan base respon firm B gitu. Nah, kemudian yang D. Suggest sekarang government itu regulation for corner competition that could improve consumer welfare without further reducing the quantity produced. Jadi kayak intervensi apa sih yang bisa dilakukan oleh oleh pemerintah untuk bisa meningkatkan consumer welfare tanpa mengurangkan kuantitas yang diproduksi. Nah, jadi kan sebenarnya yang bisa dilakukan oleh pemerintah kan jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan konsumennya. Artinya ya dengan cara menurunkan harga supaya apa? Supaya konsumennya itu bisa merasa lebih murah nih bayar barang kan ketika P-nya lebih murah mereka akan merasa mereka lebih diuntungkan, welfare mereka lebih tinggi. Nah, tapi kalau misalnya uh, harga turun, si produsen kan jadi malas berproduksi. Jadi kayak ya kira-kira kebijakan apa nih yang bisa menurunkan harga tanpa membuat si konsumen itu jadi malas untuk berproduksi atau mengurangi produksinya. Di mana eh, yang bisa dilakukan oleh pemerintah itu adalah memberikan subsidi per unit produksi. Karena pemerintah itu dapat memberikan subsidi per unit produksi untuk kedua perusahaan. Karena seperti yang kita tahu, kalau pemerintah memberikan subsidi kan berarti subsidi itu bisa menutup si
marginal cost kan, atau tambahan biaya mereka untuk berproduksi kan. Karena ketika si pemerintah memberikan subsidi, maka MC firm akan turun dan fungsi base response-nya, misalnya kayak tadi 13 kurang 0,5 QB itu bisa menjadi lebih apa ya, bisa bergeser ke kanan. Jadi kayak mereka bisa memproduksi lebih banyak lagi. Jadi kita bisa melihat bahwa firm akan memiliki insentif untuk memproduksi lebih banyak untuk setiap output pesaingnya. Nah, ini akan menggeser kurva base response kedua firm keluar atau bergeser ke kanan dan menghasilkan titik equilibrium baru dengan kuantitas yang lebih tinggi. Dengan Q yang lebih tinggi, harga pasar itu akan turun. Hasil kesejahteraan konsumen akan meningkat karena harga lebih rendah dan kuantitas lebih tinggi dan kuantitas produksi itu nggak berkurang. Jadi sebenarnya logikanya adalah kan dengan pemerintah memberikan subsidi kepada perusahaan, MC-nya akan turun. Kalau kalian recall lagi ke persamaan kita ngitung sebelumnya, if MC ini turun, misalnya katakan dari 4 itu jadinya cuma 2, berarti kan 30 kurang 2 itu kan adalah 28. Nah, 28. Berarti sekarang kan 28 bagi 2 itu adalah 14. Sekarang fungsi base response adalah 14 dikurang 0,5 QB. Berarti sekarang nanti kurvanya, titik potongnya tuh bukan di 13 lagi, tapi di 14. Katakan di 13 geser ke 14, terus bukan di 26 lagi, tapi lebih di 28. Karena kan 14 bagi 0,5 adalah 28. Jadi kurva base response-nya geser ke kanan atau geser keluar. Begitu juga dengan firm yang B, kalau misalnya dikasih subsidi, misalnya habis itu cost-nya berkurang, itu jadi, katakan jadi dari 6 ke 4, ya sama, kita lihat dari pendekatan yang udah kita atur sebelumnya, kalau misalnya ini cuma jadi 4 QB, berarti 30 kurang 4, itu dia jadinya 26 QB, terus berarti sekarang fungsi base responnya adalah 13 kurang 0,5 QA sama dengan QB, berarti sekarang ini bukan di 12, tapi ini sekarang jadi di 13. Dan juga ini bukan 24, tapi jadi 26. Jadi kayak dia geser ke atas lagi. Nah, sekarang BR-nya sama-sama geser keluar. Maka keseimbangan Nash equilibrium terjadi, titik potongnya itu bergeser lebih ke atas lagi ke kanan, di mana dengan tingkat QA dan QB yang lebih banyak. Nah, ingat, karena QA dan QB itu meningkat, maka Q pasar akan meningkat juga. Nah, karena fungsi P adalah 30 kurang Q, karena ini Q naik, maka P akan turun. Jadi kayak di sini, ya masyarakat akan mendapatkan welfare yang lebih tinggi. Gara-gara apa? Gara-gara harga yang mereka terima itu lebih rendah, tapi mereka akan mendapatkan Q yang lebih banyak gitu. Jadi kebijakan bisa yang dilakukan pemerintah itu adalah dengan cara memberikan subsidi. Karena subsidi bisa mengurangi marginal cost atau tambahan. Jadi subsidinya per unit barang ya. Jadi kayak setiap nambah unit barang ya si subsidinya tuh akan mengurangi barang per unit gitu. Jadi kayak akan mengurangi si marginal cost-nya gitu. Nah, kemudian yang E. Sekarang asumsiin kalau misalnya perusahaan itu decide untuk compete di menetapkan harga secara simultaneously. Nah, apa sih yang akan mereka lakukan? Kayak bagaimana sih pricing behavior mereka? Nah, ini berarti akan menggunakan metode Bertrand. Jadi dalam model Bertrand, setiap firm itu akan memilih harga untuk memaksimalkan profit, pasti. Jadi mereka compete di profit. Tapi kita harus ingat juga, karena produknya ngomongin, pasti konsumen tuh akan membeli dari firm yang menawarkan harga terendah. Kasus ini menarik karena biaya marginal berbeda. Jadi di dalam soal ini, karena kedua perusahaan tuh marginal cost-nya berbeda, nah ini berarti kayak si firm A itu memiliki kesempatan untuk menetapkan harga yang sedikit lebih di bawah firm B, gara-gara apa? Gara-gara dia masih memiliki marginal cost yang lebih rendah. Ingat konsepnya, perusahaan pasti nggak mau menetapkan harga di atas marginal cost, karena mereka sama aja artinya menghadapi negatif profit kan. Nah, di mana kan fungsi profit tadi adalah uh, ini TR min TC. Terus berarti kan P dikali Q kurang MC kali Q. Terus kayak kita keluarin P sama MC-nya kan berarti jadi P. Ini kan jadi yang ini ya. Kita kan sebelumnya tadi adalah profit ini adalah P kali Q kurang MC kali Q. Jadi dalam model Bertrand, P adalah variabel yang dipilih oleh si perusahaan. Tetapi Q adalah kuantitas yang Anda Q adalah perusahaan atau firm jual. Kuantitas yang perusahaan Anda ini perusahaan ya jual melompat secara drastis. Jadi kayak kuantitas yang perusahaan Anda itu katakan adalah misal firm A dan saya adalah firm B, itu akan melompat secara drastis tergantung pada kondisi harga kita. Jadi ketika harga kita itu lebih besar daripada harga perusahaan pesaing, otomatis
si konsumen nggak akan mau beli kan ke kita gara-gara ya mereka lebih mending beli dari perusahaan pesaing gara-gara harganya lebih murah, sedangkan produknya sama aja. Maka kita nggak akan mendapatkan key apapun atau key kita sama dengan nol. Kalau kita sama dengan nol, maka profit kita ya sama dengan nol karena pengkalinya kan nol. Nah, tapi ketika harga kita tuh sama dengan harga yang ditetapkan oleh perusahaan pesaing, maka key pasar atau key yang kita terima tuh akan kita split sama besar atau sama banyak asumsinya dengan perusahaan pesaing karena ya udah kayak harga sama, kuantitas juga sama. Berarti konsumen akan merasa indifferent atau sama aja nih mau beli di kita atau di pesaing. Maka key yang kita dapatkan tuh kayak dibagi dua gitu sama perusahaan pesaing. Tapi kalau P kita tuh lebih kecil dibandingkan P pesaing, otomatis konsumen akan memilih untuk beli dari perusahaan kita aja dan nggak beli dari perusahaan pesaing. Artinya kita akan menghadapi atau menerima semua key konsumen atau key pasar dan perusahaan pesaing nggak akan menerima apapun. Nah, berarti kayak kita akan merebut seluruh pasar. Nah, karena ada konsep kayak gitu, jadi kayak sedikit aja harga harga suatu perusahaan itu lebih rendah dibandingkan perusahaan lain, maka mereka akan menghadapi semua demand pasar. Jadi konsep dari Betterment itu, jadi kayak mereka akan compete in price, which is mereka akan berusaha untuk menetapkan harga sedikit di bawah perusahaan lain, selagi nggak di bawah MC mereka. Jadi kayak masih di atas MC mereka, tapi mereka akan menetapkan harga sedikit di perusahaan, sedikit lebih rendah dibandingkan perusahaan lain. Jadi kayak bentuk kurvanya kayak gini nih. Bentuk kurvanya kayak gini. Jadi analisisnya itu, jadi masuk cara baca grafiknya lah, misal katakan perusahaan satu itu menetapkan harga di sini nih. Harga dikatakan nih 10. Terus berarti kayak berdasarkan kurva ini kayaknya terlalu, ini terlalu ke atas. Oke, katakan di sini 10, kayak di sini, sini dia dapatkan 10. Ini kan adalah kurva dari P2, harga P2 if P1 menetapkan harga sekian. Ini adalah kurva untuk harga untuk P1 if P2 menetapkan harga sekian. Berarti ketika si P1 menetapkan harga 10, P2 tarik ke bawah. Berarti P2 itu sebenarnya akan menetapkan harga, katakan itu di sini. Ini kayak, kan ini ada dua nih. Ada ini sama ini. Berarti sebenarnya if P1 menetapkan harga 10, ya P2 bisa menetapkan harga 11, atau sebenarnya itu adalah 9. Sama dengan 10 apa? Itu adalah 9. Jadi ketika P1 menetapkan harga 10, sebenarnya ini ada yang ini adalah respon dari P2 kan. Nah, si P2 akan berusaha menetapkan harga 9, sedikit lebih di bawah. Terus ketika P2 menetapkan harga 9, ini kan kurva yang respon P1. If P2, ini kan syaratnya P2 menetapkan harga berapa. Ketika perusahaan P2 menetapkan 9, kalau kita tarik garis di sini, nah sebenarnya si P1 akan menetapkan harga sedikit di bawah lagi, katakan berapa? 8. Nah, tapi kalau kita lihat, kalau P1 menetapkan harganya 8, respon dari P2 gimana? Akan menetapkan harga sedikit di bawah lagi. Katakan berapa? 7. Jadi kayak ini akan terus-terusan, kayak ini akan sedikit di bawah lagi, terus pindah lagi. Nah, kalau misalnya ditetapkan 7, sebenarnya si P1 juga kan menetapkan harga sedikit di bawah lagi. Jadi kayak mereka akan compete di harga di mana mereka akan menetapkan harga yang jadi ini kayak akan geser terus 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 sampai akhirnya mendekati marginal cost mereka. Jadi kayak kuncinya adalah mereka akan compete in price di mana mereka akan menetapkan harga sedikit di bawah harga pesaing, tapi ya masih mendekati marginal MC mereka, jadi kayak mereka masih menetapkan harga di atas MC itu kayak masih aman gitu. Nah, berarti kalau kita balik ke soal lagi, berarti kalau misalnya kita kembali ke soal lagi, kan kita tahu kalau misalnya perusahaan A itu MC-nya lebih rendah dibandingkan perusahaan B. Otomatis dia masih punya kemungkinan dia netapin harga di bawah 6, which is misal katakan 5. Jadi dengan dia netapin 5, pasti dia akan mendapatkan seluruh demand pasar. Gara-gara kan perusahaan B nggak mungkin kan netapin harga 5, karena 5 itu lebih kecil pada 6, lebih rendah daripada marginal cost mereka. Kayak mereka nggak mau, gara-gara itu akan memberikan mereka negatif profit. Sedangkan si perusahaan A tuh masih possible aja gitu. Jadi kayak firm B yang dimana biayanya tinggi itu MC sama dengan 6 itu nggak akan
pernah menetapkan harga jual produk dengan harga yang di bawah 6 karena mereka akan rugi. Tapi jika menjual harga terlalu mahal, mereka juga nggak akan mendapatkan demand pasar atau profitnya ya nol karena key nolnya nol karena pesaingnya which is si A itu menetapkan harga yang lebih murah. Konsumen akan pilih untuk beli ke A aja. Nah, firm A dengan biaya marginal cost yang rendah, which is 4 tuh menyadari hal itu. Nah, dia tahu kalau firm B nggak bisa bersaing jika harganya di bawah 6. Strategi dari firm A adalah ya udah mereka menetapkan harga sedikit di bawah dari biaya pesaing atau MC-nya si pesaing. MC pesaing, MCB, untuk merebut seluruh pasar. Firm A akan menetapkan harga di bawah 6, berarti 6 dikurang dikit aja angka. Ini kayak angka yang sangat kecil, dengan tujuan adalah, dengan tujuan ya supaya mereka mendapatkan seluruh demand pasar. Terus ya udah, ini kayaknya oke, gini dulu aja. Jadi kayak jadi harga itu kayak 5,99999 hampir mendekati 6 gitu. Supaya apa? Supaya kayak mereka bisa merebut seluruh pangsa pasar. Nah, kalau kita analisis, bisa nggak firm A tuh menetapkan harga tinggi, misalnya P10? Ya bisa aja dengan A menetapkan, harga 10, di sini firm B masih bisa kan masuk ke pasar, mereka masih bisa menetapkan harga 9, itu masih untung. Akibatnya apa? Firm A itu profitnya jadi nol, karena apa? Si firm B masih punya probabilitas mereka bersaing dengan harga, ya udah, "Oh, gue netepin harga sedikit di bawah A," which is 9. Maka, si A malah akan kehilangan si demand mereka, key-nya. Jadi kayak profitnya akan nol. Nah, ini bukan pilihan yang profit maximizing. Terus, kalau misalnya firm A itu menetapkan harga yang sama dengan firm B, nah kalau misalnya A menetapkan harga yang sama dengan firm B, 6, di sini total permintaan pasarnya ketika harganya 6 malah 30 kurang 6, which is 24. Nah karena si B juga kayak, oh yaudah masih ada probabilitas kayak karena P sama dengan MC kan berarti kayak mereka kan akan, eee normal profit, mereka akan zero zero profit gitu ya, mereka akan indifferent. Jadi kayak ya udah mereka masih ada probabilitas mereka masih tetap bisa join ke pasar, sehingga mereka ya udah menetapkan harga 6 juga dan key pasar jadi di-split jadi 2. Sekarang firm A berarti hanya menghadapi 24/2, which is cuma menjual 12 unit, di mana kalau misalnya menjual 12 unit dengan harga 6, mereka akan mendapatkan profit 24. Nah, gimana kalau misalnya firm A itu menetapkan harga sedikit di bawah firm B? Misal contohnya adalah menetapkan harga 5,99. Nah, pada harga ini firm B itu nggak akan bisa bersaing karena mereka akan rugi kalau mereka mengikuti harga 5,99 atau menetapkan harga di bawah itu lagi. Oleh karena itu, A akan berebut seluruh pasar. Berarti, total permintaan pasar ketika harga 5,99 berarti adalah 24,01. Berarti profit firm A adalah dapatlah sebesar ini. 5,99 kurang 4 kali 24,01 sebesar kurang lebih 47,78, which is profitnya masih lebih besar ketika firm A itu menetapkan harga sama dengan MCB. Jadi kayaknya udah lebih better firm A menetapkan harga sedikit di bawah dari marginal cost B. Maka firm A akan menetapkan keuntungan maksimal ketika PA-nya itu masih di atas MCA tapi masih sedikit di bawah MCB. Karena menetapkan harga sedikit MCB tapi masih di atas MCA ini. Gitu. Jadi, gitulah kurang lebih gimana, eee, pricing behavior dari perusahaan ini jika mereka compete in price. Kemudian kalau misalnya disuruh compare the Betran with the corner competition outcome in terms of market price and quantity and consumer and producer welfare, maka kita bisa tahu sebenarnya kayak tadi kan kita bisa dapat Cornell itu QA 9,33, QB 7,33, Q 16,67, P 13,337. Nah, berarti kan sebenarnya kalau yang producer welfare kan sebenarnya kayak, berapa sih selisih antara P dikurang MC dari yang diterima oleh produsen, kemudian dikalikan dengan Q mereka kan, atau bisa aja kayak sebenarnya producer welfare adalah total profit mereka. Nah, berarti kayak profit yang A berarti P min MC kali Q A berarti 13,33 kurang MC-nya 4 dikali 9,33 dapat 43,5. Terus kalau misalnya profit firm B itu producer welfare-nya adalah 13,33 kurang 6 dikali 7,33 dapat profit firm B adalah 26,87. Maka total dari production surplus-nya ditambahin dapatlah 70,39. Sedangkan untuk yang consumer surplus kan sebenarnya kalau kita recall lagi kan consumer surplus adalah kita gambar nih demand-nya, terus itu adalah wilayah di atas dari harga yang terjadi di pasar kan. Nah, demand pasar kan tadi fungsinya adalah 30 kurang P. Maka kan gambar grafiknya berarti kan titik potong terhadap P-nya di 30 dan titik potong terhadap Q-nya di 30 juga. Terus harga keseimbangan lah di 13,33. Nah, wilayah segitiga ini adalah wilayah consumer surplus. Berarti
itu adalah 30 kurang 13,33 dikali dengan Q titik potong di sini. Nah, di sini kan berarti inilah Q ketika harganya 13,33 kan untuk persamaan ini. Nah, berarti substitusikan aja. Berarti P sama dengan 30,33 30 kurang Q, P-nya diganti dengan 13,33 sama dengan 30 kurang Q, maka dapat Q sama dengan 16,67. Maka dikali 16,67, dapatlah consumer surplus-nya adalah 138,94. Nah, kalau untuk Betran, consumer surplus-nya berarti ya harganya sama dengan tadi, tapi bedanya adalah harga Betran tuh cuma katakan kita pakai sedikit lebih bawah, tapi katakan cuma pakai 5,9. 5,9. Nah, ini sebenarnya kayak masih ada probabilitas 5,99999 kan, tapi kayak untuk simplifikasi kita pakai 5,9. Nah, berarti yang wilayah consumer surplus sama dengan 30 kurang 5,9, terus ini kan berarti ketika P-nya sama dengan 5,9, berarti ya substitusikan aja Q sama dengan 30 kurang P, Q sama dengan 30 kurang 5,9, Q sama dengan 24,1, berarti consumer surplus sama dengan 24,1 kali 24,1 bagi 2, dapatlah 250,5. Terus, untuk yang production surplus berarti sama. Kita hitung profit A sama profit B. Profit A berarti P min MC kali QA. Berarti 5,9 kurang 4 kali 24,1. Dapatlah sebesar 45,79. Tapi si firm B nggak dapat profit sama dengan, karena profitnya sama dengan 0. Karena QB sama dengan 0. Karena apa? Dia pertama nggak bisa menetapkan harga di bawah MCB-nya. Sehingga ya dia nggak akan mendapatkan key apapun gitu. Maka QB sama dengan 0. Maka total production surplus adalah si 45,79. Nah, kita bisa lihat bahwa consumer surplus dari Coronado itu lebih kecil daripada Betran. Gara-gara apa? Tadi, karena di Betran itu kan mereka compete in price, sehingga mereka akan compete untuk memberikan harga paling rendah. Ya udah, masyarakat menjadi merasa konsumen itu disenangkan, karena mereka akan harga yang tercipta kan harga lebih rendah dengan kuantitas pasar yang lebih banyak. Jadi consumer surplus pasti akan lebih besar di Betran. Sedangkan kalau untuk production surplus itu mereka akan lebih besar di Cournot karena tadi kayak harganya tuh lebih tinggi, terus mereka kayak nggak ada insentif untuk kayak nurunin harga gitu. Dan juga kayak kalau di Betran kan berarti kayak karena ada perbedaan marginal cost, maka salah satu firm itu nggak akan mendapatkan demand pasar, maka profit mereka akan nol gitu. Itu sih untuk perbandingannya, harga Betran jauh lebih tinggi, kuantitas Betran jauh lebih, harga Betran jauh lebih rendah, kuantitas Betran jauh lebih tinggi, konsumen jauh lebih sejahtera di bawah Betran, sedangkan produsen jauh lebih sejahtera di bawah Cournot, gitu. Oke, mungkin sekian aja dari aku untuk pembahasan soal UTS PGT-nya. Makasih semuanya dan good luck.